Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar costing atau harga pokok standar. Sebelum melanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rohmatun dengan NPM 2010104029. Yang kedua ada Dwi Nur Rahmawati dengan NPM 2010104040. Yang ketiga ada saya sendiri, Krisna Rizky Adi Batullah dengan NPM 2010104031. Dan yang terakhir ada Khairul Anam dengan NPM 2010104136. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian harga pokok standar. Sistem harga pokok standar merupakan sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa. Yang kedua adalah harga pokok standar ditetapkan dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan asumsi kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain tetap. Yang ketiga, biaya ditentukan di muka merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Yang terakhir, yaitu jika biaya yang sesungguhnya berbeda dengan biaya standar, maka yang dianggap benar adalah biaya standar, sepanjang asumsi-asumsi yang mendasari penentuan harga pokok standar tidak berubah. Manfaat harga pokok standar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi, dan yang ketiga pengambilan keputusan, yang terakhir yaitu pengendalian biaya. Perhitungan selisih biaya. Selisih biaya bahan baku dibagi menjadi 2, yaitu selisih harga bahan baku dan selisih kuantitas bahan baku. A. Selisih harga bahan baku atau SHBB sama dengan harga sesungguhnya dikurangi harga standar dikali kuantitas sesungguhnya. Yang B yaitu selisih kuantitas bahan baku, yaitu selisih kuantitas bahan baku atau SKBB dikurangi kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga standar. Selisih biaya tenaga kerja langsung dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah selisih tarif upah dan yang kedua yaitu selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah. Selisih tarif upah rumusnya yaitu selisih tarif upah atau STU sama dengan tarif upah sesungguhnya dikurangi tarif upah standar dikali jam kerja sesungguhnya. Yang B yaitu selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah rumusnya yaitu selisih jam kerja sama dengan jam kerja sesungguhnya dikurangi jam kerja standar dikali tarif upah standar. Selisih biaya overhead pabrik, analisa dua selisih. A yaitu selisih terkendali dan B selisih volume. Yang A selisih terkendali adalah selisih antara overhead pabrik aktual yang terjadi dengan kelonggaran anggaran atau total jumlah standar dari overhead variabel yang dianggarkan untuk produksi aktual ditambah total overhead pabrik tetap yang dianggarkan. Rumusnya, selisih terkendali atau ST sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi hasil dari kapasitas normal dikali tarif tetap ditambah kapasitas standar dikali tarif variabel. Yang kedua yaitu selisih volume, yaitu selisih volume sama dengan kapasitas normal dikurangi kapasitas standar dikali tarif tetap. Analisa 3 selisih. Yang pertama yaitu selisih pengeluaran atau spending variance adalah selisih antara biaya aktual dengan kelonggaran anggaran atau suatu anggaran yang disesuaikan untuk mencerminkan tingkat activity yang disesuaikan. Rumusnya yaitu selisih pengeluaran atau SB sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi hasil dari kapasitas normal dikali tarif tetap ditambah kapasitas sesungguhnya dikali tarif variabel. Yang kedua yaitu selisih kapasitas adalah perbedaan antara jumlah biaya overhead tetap dianggarkan dengan aktivitas aktual. Rumusnya
Selisih kapasitas atau SK sama dengan kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya dikali tarif tetap. Yang ketiga yaitu selisih efisiensi atau efisiensi varians setara dengan tarif overhead dikalikan dengan selisih antara tingkat dasar alokasi aktual dengan jumlah standar. Rumusnya, selisih efisiensi atau SE sama dengan kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar dikali tarif BOP. Analisa 4 selisih merupakan perluasan dari analisa 3 selisih di mana selisih efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu selisih efisiensi tetap dan selisih efisiensi variabel. Selisih efisiensi tetap rumusnya adalah selisih efisiensi tetap atau SET sama dengan kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar dikali tarif tetap. Yang kedua adalah selisih efisiensi variabel. Rumusnya yaitu selisih efisiensi variabel sama dengan kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar dikali tarif variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus untuk memudahkan kita memahami dalam materi harga pokok standar ini. Sebuah perusahaan garmen yang menghasilkan kemeja pria menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok dari produk yang dihasilkannya. Kapasitas normal per bulan adalah 2.500 helai kemeja yang dikerjakan dalam jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik yang disusun berdasarkan jam mesin berjumlah 37.500.000, di mana 60% diantaranya bersifat variabel. Harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai kemeja adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 2 meter 12.500 menjadi 25.000. Biaya tenaga kerja langsung 5 JKL 2.000 menjadi 10.000. Biaya overhead pabrik 4 jam mesin. Selama satu periode telah dihasilkan kemeja sebanyak 2.490 helai dengan biaya sebagai berikut. Dipakai kain sebanyak 4.990 meter seharga 12.490. Dibayar gaji dan upah sebesar 24.910.000 untuk 12.455 jam kerja langsung. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 37.320.400 dengan 1.965 jam mesin. Diminta yang pertama yaitu hitung besarnya harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai kemeja. Yang kedua, hitung selisih biaya yang terjadi untuk menghasilkan 2.490 helai kemeja. Yang ketiga, analisa penyebab terjadinya selisih biaya tersebut. Penyelesaiannya, kita cari terlebih dahulu tarif BOP-nya, tarif variabel, dan tarif tetapnya. Yang pertama yaitu tarif BOP, sama dengan anggaran BOP dibagi kapasitas normal, sama dengan 37.500.000 dibagi 10.000 jam mesin, sehingga menghasilkan 3.750 per jam mesin. Selanjutnya tarif variabel, sama dengan anggaran BOP variabel dibagi kapasitas normal, sama dengan 60% dikali 37.500.000 dibagi 10.000 jam mesin, sehingga menghasilkan 2.250 per jam mesin. Tarif tetap sama dengan anggaran BOP tetap dibagi kapasitas normal, sama dengan 40% dikali 37.500.000 dibagi 10.000 jam mesin, yaitu 1.500 per jam mesin. Selanjutnya, mencari harga pokok standar per helai kemeja, yaitu biaya bahan baku sebesar 2 meter seharga 12.500 sehingga menjadi 25.000. Biaya tenaga kerja langsung 5 JKL dikali 2.000 menjadi 10.000. Biaya overhead pabrik, biaya variabelnya 4 jam mesin dikali 2.250 menjadi 9.000. Biaya
overhead pabrik tetap 4 jam mesin dikali 1.500 menjadi 6.000. Harga pokok standar per helai kemeja didapatkan dari 25.000 ditambah 10.000 ditambah 15.000 menjadi 50.000. Selanjutnya perhitungan selisih biaya. Biaya yang pertama yaitu biaya bahan baku. Harga pokok standarnya 2.490 dikali 25.000 menjadi 62.250.000. Harga pokok sesungguhnya 4.990 dikali 12.490 menjadi 62.325.100. Selisih biayanya yaitu 75.100. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Harga pokok standarnya 2.490 dikali 10.000 menjadi 24.900.000. Harga pokok sesungguhnya 12.455 dikali 2.000 menjadi 24.910.000. Selisih biayanya 10.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Harga pokok standarnya 2.490 dikali 15.000 menjadi 37.350.000. Harga pokok sesungguhnya 9.965 jam mesin yaitu 37.320.400, sehingga selisih biayanya negatif 29.600. Dari total harga pokok standar dengan harga pokok sesungguhnya tersebut, terjadilah selisih biaya 55.500. Yang selanjutnya yaitu analisa selisih. Selisih biaya bahan baku 75.100. A. Selisih harga bahan baku dirumuskan dengan harga sesungguhnya dikurangi harga standar, kemudian dikali kuantitas sesungguhnya, sama dengan 12.490 dikurangi 12.500 dikali 4.990 menjadi 49.900. B. Selisih kuantitas bahan baku dirumuskan dengan kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga standar, yaitu 4.990 dikurangi 2.490 dikali 2 kemudian dikali 12.500 sama dengan 4.990 dikurangi 4.980 dikali 12.500 menjadi 125.000. Selanjutnya selisih biaya tenaga kerja 10.000 UV. A. Selisih tarif upah. STU sama dengan tarif upah sesungguhnya dikurangi tarif upah standar dikali jam kerja sesungguhnya, sama dengan 2.000 dikurangi 2.000 dikali 12.455 menjadi 0. B. Selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah. SJK sama dengan jam kerja sesungguhnya dikurangi jam kerja standar kemudian dikali tarif upah standar, sama dengan 12.455 dikurangi 2.490 dikali 5 kemudian dikali 2.000 sama dengan 12.455 dikurangi 12.450 dikali 2.000 menjadi 10.000. Selanjutnya selisih biaya overhead pabrik 29.600 EV. Analisa dua selisih. Yang pertama, selisih terkendali dihitung dengan BOP sesungguhnya dikurangi kuantitas dikali total tarif ditambah dengan kuantitas standar dikali total variabel, sama dengan 37.320.400 dikurangi 10.000 kali 1.500 kemudian ditambah dengan 2.490 dikali 4 dikali 2.250 sama dengan 37.320.400 dikurangi 15 juta ditambah 22.410.000
sama dengan 37.320.400 dikurangi 37.410.000 sama dengan 89.600 FV. Yang kedua, selisih volume sama dengan kuantitas dikurangi kuantitas standar dikali total tarif sama dengan 10.000 dikurangi 9.960 dikali 1.500 menjadi 60.000 UV. Analisa 3 selisih. Yang pertama, selisih pengeluaran sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi kuantitas dikali tarif total, kemudian ditambah dengan kuantitas sesungguhnya dikali total variabel sama dengan 37.320.400 dikurangi 10.000 dikali 1.500 ditambah 9.965 kali 2.250 sama dengan 37.320.400 dikurangi 15 juta ditambah 22.421.250 sama dengan 37.320.400 dikurangi 37.421.250 sehingga menjadi 100.850. Yang kedua, selisih kapasitas sama dengan kuantitas dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali total tarif sama dengan 10.000 dikurangi 9.965 kali 1.500 menjadi 52.500. Untuk yang selanjutnya adalah C, yaitu selisih efisiensi. Selisih efisiensi atau SE sama dengan dalam kurung K SSG dikurangi K STD dikali tarif BOP sama dengan dalam kurung 9.965 dikurangi 9.960 dikali 3.750 sama dengan 18.750 UV. Analisa 4 selisih. Selisih efisiensi dipecah menjadi dua, yaitu selisih efisiensi tetap SET sama dengan dalam kurung K SSG dikurangi K STD dikali TT sama dengan 9.965 dikurangi 9.960 dikali 1.500 sama dengan 7.500 UV. Kemudian selisih efisiensi variabel SEV sama dengan dalam kurung K SSG dikurangi K STD dikali TV sama dengan 9.965 dikurangi 9.960 dikurangi 2.250 sama dengan 11.250 UV. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Selisih BBB sama dengan 75.100 rupiah UV, yaitu berasal dari SHBB sebesar 49.900 rupiah FV dan SKBB sebesar 125.000 rupiah UV. Kemudian selisih BTK sebesar 10.000 rupiah UV berasal dari STU sebesar 0 rupiah dan SJK sebesar 10.000 rupiah UV. Kemudian selisih BOP sendiri sebesar 29.600 rupiah FV berasal dari 3 selisih yang meliputi SP sebesar 100.850 rupiah FV, kemudian SE sebesar 18.750 rupiah UV dan SK sebesar 52.500 rupiah UV. Kemudian 4 selisih meliputi SP sebesar 100.850 rupiah FV,
SEV sebesar Rp11.250 UV, SET sebesar Rp7.500 UV, dan SK sebesar Rp52.500 UV. Kemudian dua selisih meliputi ST sebesar Rp89.600 FV dan SV sebesar Rp60.000 UV. Untuk yang selanjutnya adalah selisih komposisi dan selisih hasil atau material mix variance dan yields variance. Apabila untuk menghasilkan barang jadi dibutuhkan lebih dari satu jenis bahan baku, maka akan timbul selisih komposisi dan selisih hasil. Perhitungan selisih biaya. Selisih komposisi bahan baku atau material mix variance, yaitu SKPBB sama dengan dalam kurung KPSSG dikurangi KPSTD dikali HSTD. Kemudian selisih hasil bahan baku atau material yield variance yaitu SHSBB sama dengan dalam kurung HSSG dikurangi HSSTD dikali BBB STD per unit hasil. Kemudian selisih hasil tenaga kerja atau labor yield variance yaitu SHSTK sama dengan dalam kurung HSSSG dikurangi HSSTD dikali BTK STD per unit hasil. Kemudian selisih hasil overhead pabrik yaitu SHSOP sama dengan dalam kurung HS SSG dikurangi HS STD dikali BOP STD per unit hasil. Contohnya adalah sebuah perusahaan garment yang menghasilkan pakaian anak-anak menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok dari produk yang dihasilkannya. Pakaian yang dihasilkan menggunakan kombinasi dua jenis kain, yaitu kain motif dan kain polos. Kapasitas normal per bulan adalah 2.500 helai pakaian yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik yang disusun berdasarkan jam mesin berjumlah sebesar Rp37.500.000, di mana 60% diantaranya bersifat variabel. Harga pokok standar untuk menghasilkan satu helai pakaian anak-anak adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku terdiri dari kain motif yaitu sepanjang 1,5 meter dengan harga 12.000 per meter sama dengan 18.000. Kemudian kain polos yang digunakan 0,5 meter dengan harga 14.000 per meter sama dengan Rp7.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu 5 jam kerja langsung Rp2.000 sama dengan Rp10.000. Kemudian biaya overhead pabrik terdiri dari variabel yaitu 4 jam mesin Rp2.250 sama dengan Rp9.000. Kemudian BOP tetap yaitu 4 jam mesin Rp1.500 sama dengan Rp6.000. Sehingga BOP totalnya adalah sebesar 15.000. Sehingga harga pokok standar per helai pakaian anak-anak adalah sebesar Rp50.000. Selama satu periode telah dihasilkan pakaian anak-anak sebanyak 2.490 helai dengan biaya sebagai berikut. A. Dipakai kain motif sebanyak 3.750 meter dengan harga sebesar Rp12.000 per meter dan kain polos sebanyak 1.250 meter dengan harga Rp13.990 per meter. B.
dibayar gaji dan upah sebesar Rp24.910.000 untuk 12.455 jam kerja langsung. C. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu sebesar Rp37.320.400 dengan 9.965 jam mesin. Diminta A. Hitung selisih biaya yang terjadi untuk menghasilkan 2.490 helai pakaian. B. Analisa selisih biaya yang terjadi. Perhitungan selisih biaya. Perhitungan selisih biaya. Biaya bahan baku terdiri dari pemakaian kain motif 3.740 meter dikali Rp12.000 sama dengan Rp44.880.000. Kemudian pemakaian kain polos yaitu 1.250 meter dikali Rp13.990 sama dengan Rp17.487.500. Total pemakaian kain yaitu 4.990 meter dengan harga total sebanyak Rp62.367.500. Biaya terdiri dari BBB dengan harga pokok standar Rp2.490 dikali Rp25.000 sehingga menjadi Rp62.250.000. Harga pokok sesungguhnya yaitu dari 4.990 meter kain sama dengan Rp62.367.500 sehingga selisih biaya adalah Rp117.500. Kemudian biaya yang kedua adalah BTK. Harga pokok standar Rp2.490 dikali Rp10.000 sama dengan Rp24.900.000. Harga pokok sesungguhnya yaitu Rp12.455 dikali Rp2.000 sama dengan Rp24.910.000 sehingga selisih biaya adalah Rp10.000. Kemudian biaya yang ketiga adalah BOP. Harga pokok standar Rp2.490 dikali Rp15.000 sama dengan Rp37.350.000. Untuk harga pokok sesungguhnya adalah 9.965 jam mesin dengan total Rp37.320.400 sehingga selisih biaya adalah Rp29.600. Total harga pokok standar adalah Rp124.500.000. Sedangkan total dari harga pokok sesungguhnya adalah Rp124.597.900 dan total selisih biaya adalah Rp97.900. Untuk yang selanjutnya adalah analisa selisih. Selisih biaya bahan baku yaitu sebesar 117.500 UV. A. Selisih harga bahan baku. SHBB sama dengan H SSG dikurangi H STD dikali KT SSG. Terdiri dari motif yaitu sama dengan dalam kurung 12.000 dikurangi 12.000 dikali 3.740 sehingga menghasilkan jumlah 0. Kemudian polos sama dengan dalam kurung 13.990 dikurangi 14.000 dikali 1.250 sama dengan Rp12.500 FV. Sehingga SHBB atau selisih harga bahan baku adalah sebesar
Rp12.500 FV. B. Selisih komposisi bahan baku. SKP BB sama dengan KP SSG dikurangi KP STD dikali HSTD, yaitu motif sama dengan dalam kurung 3740 dikurangi 75% dikali 4.990 dikali 12.000 sama dengan Rp30.000 FV. Untuk kain polos yaitu dalam kurung 1250 dikurangi 25% B. Selisih komposisi bahan baku. SKP BB sama dengan KP SSG dikurangi KP STD dikali HSTD, yaitu motif sama dengan dalam kurung 3740 dikurangi 75% dikali 4.990 dikali 12.000 sama dengan Rp30.000 FV. Untuk kain polos yaitu dalam kurung 1250 dikurangi 25% dikali 4.990 dikali 14.000 sama dengan Rp35.000 UV, sehingga total SKP BB sama dengan Rp5.000 UV. Catatan, untuk menghasilkan satu helai pakaian anak-anak dibutuhkan kain motif sebanyak 1,5 meter dan kain polos sebanyak 0,5 meter. Dengan demikian, dari 2 meter pemakaian kain, sebanyak 75% adalah pemakaian kain motif dan 25% pemakaian adalah pemakaian kain polos. C. Selisih hasil bahan baku. Untuk mencari selisih hasil bahan baku itu menggunakan rumus, yaitu buka kurung hasil sesungguhnya dikurang hasil standar tutup kurung dikali biaya bahan baku standar per unit hasil. Dengan perhitungan buka kurung 2490 dikurang 2495 tutup kurung dikali 25.000, hasilnya itu sebesar 125.000 UV. Catatan, hasil standar atau 2495 ini didapat dari setiap pakaian 2 meter kain baik motif dan polos dapat dihasilkan satu helai pakaian anak-anak standar. Jika dipakai total 990 meter kain, maka dapat dihasilkan 4.990 dibagi 2, itu sebesar 2.495 pakaian atau hasil standar. Selisih biaya tenaga kerja langsung itu sebesar Rp10.000 UV dengan menggunakan 3 model analisis biaya. Yang pertama adalah selisih tarif upah dengan rumus buka kurung TU atau tarif upah sesungguhnya dikurang TU standar dikali jam kerja sesungguhnya, yaitu sebesar 0. Yang kedua adalah selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah dengan rumus buka kurung jam kerja sesungguhnya dikurang jam kerja standar tutup kurung dikali tarif upah standar, yaitu hasilnya sebesar 40.000 FV. Yang ketiga adalah selisih hasil tenaga kerja dengan rumus hasil sesungguhnya buka kurung hasil sesungguhnya dikurang hasil standar tutup kurung dikali biaya tenaga kerja standar per unit hasil dengan jumlah sebesar 50.000 UV. Selisih biaya overhead pabrik menggunakan analisis 2 selisih, yaitu adalah selisih terkendali dan selisih volume. Untuk mencari selisih terkendali itu dengan rumus BOP sesungguhnya dikurang buka kurung kapasitas normal dikali tarif tetap ditambah buka kurung kapasitas standar dikali tarif variabel tutup kurung, dengan hasil yaitu sebesar 134.600 FV. Yang kedua, mencari selisih volume dengan rumus buka kurung kapasitas normal dikurang kapasitas standar tutup kurung dikali tarif tetap, yaitu
sebesar 30.000 UV. Selanjutnya itu menggunakan analisa 3 selisih, yaitu mencari selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Untuk mencari selisih pengeluarannya itu dengan rumus BOP sesungguhnya dikurang buka kurung kapasitas normal dikali tarif tetap ditambah buka kurung kapasitas sesungguhnya dikali tarif variabel tutup kurung dengan hasil sama dengan 100.850 EV. Yang kedua itu mencari selisih kapasitas dengan rumus buka kurung KN atau kapasitas normal dikurang kapasitas sesungguhnya tutup kurung dikali tarif tetap, yaitu sebesar 52.500 UV. Yang ketiga mencari selisih efisiensi dengan rumus buka kurung kapasitas sesungguhnya dikurang kapasitas standar tutup kurung dikali tarif BOP, yaitu sebesar 56.250 EV. Analisa 4 selisih. Selisih efisiensi dipecah menjadi 2 selisih, yaitu selisih efisiensi tetap dengan rumus buka kurung kapasitas sesungguhnya dikurang kapasitas standar tutup kurung dikali tarif tetap sama dengan 22.500 EV. Selanjutnya itu selisih efisiensi variabel dengan rumus buka kurung kapasitas sesungguhnya dikurang kapasitas standar tutup kurung dikali tarif variabel, yaitu sebesar 33.750 EV. Selanjutnya adalah menghitung selisih hasil biaya overhead pabrik dengan rumus buka kurung hasil sesungguhnya dikurang hasil standar tutup kurung dikali BOP standar per unit hasil dengan jumlah yaitu sebesar 75.000 UV. Berikut adalah ringkasan analisa biaya yang telah kita bahas di slide sebelumnya atau kita hitung. Itu ada sisi biaya bahan baku yang dibagi menjadi 3, analisa biaya, sisi BTK juga dibagi menjadi 3, dan ada sisi BOP yang dibagi menjadi 3 selisih, 4 selisih, dan 2 selisih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.